Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ja'ala ya Allah min ibadikas syakirin wa min ibadikas salimin wa min ibadikal mahfuzin wa min ibadikal ghanimin wa min ibadikal mashkurin wa min ibadikal muttaqin wahdina wa fiqna il haqqi wa ila tariqi mustaqim. Amma ba'd, para jamaah semua, alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat hingga kita dapat melaksanakan taklim rutin seperti biasa di frekuensi 1483. Semoga semua ini Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah beri daya dan taufik pada kita dan keluarga. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang solehin dan solehat, keluarga yang mahabbah kepada Allah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah. Amin ya Allah. Keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau pakai kitab masih lanjutan pelajaran tentang mengenal diri, jilid 3 halaman utamanya tentang ajaibul qalbi. Liku-liku keajaiban hati kita masing-masing. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam diri kita, di dalam diri manusia ada 4. Hati, ruh, akal, dan nafsu. Saya ulangi, di dalam diri kita ada 4 macam. Ada qalbun, hati, ada ruhun, ruh, ada aklun, akal, dan ada nafsu. Ada 4 macam yang mesti kita ketahui semua agar kita paham siapa diri kita. Kemudian saudara-saudara, hari ini saya ingin menyatakan bahwa tentang nafsu. Manusia terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, dia ada di golongan ammarah, nafsu ammarah. Yang kedua, golongan nafsu lawamah. Dan yang ketiga, di golongan nafsu mutmainnah. Apa itu nafsu? Nafsu adalah sesuatu yang mendorong, mengajak dalam kehidupan kita. Tidak semua nafsu jahat, makanya terbagi 3. Jadi sejak kita bangun tidur, semua keinginan yang mendorong kehidupan kita, yang mendorong aktivitas kita dalam hidup ini, itu namanya nafsu. Begitu kita bangun, apa kita mau sholat, mau ibadah, atau mau tidur lagi, mau sarapan, mau bekerja, mau pergi, mau ada kegiatan, itu nafsu namanya. Nah, nafsu terbagi 3. Ada nafsu ammarah. Nafsu ammarah selantiasa sikap dan karakternya adalah mau berbuat jahat, tidak mau berbuat baik. Maunya makan yang enak-enak aja, nggak mau ibadah, nggak mau taat sama Allah, maunya membangkang. Jadi kalau ada diri manusia, wujudnya manusia, tapi dia sedang berada di ammarah, dia ngikutin aja hawa nafsunya semua. Membangkang sama Allah, nggak mau ibadah, senangnya mengikuti ajakan hawa nafsunya yang ammarah itu. Tidak ada satupun kebaikan yang ada dalam dirinya. Nggak mau dia. Itu namanya tingkat pertama. Mudah-mudahan kita tidak ada di situ.
Kita sudah mau duduk di majelis taklim, sudah mau kita ibadah sholat. Tingkatan yang kedua yaitu lawamah. Wala bin nafsil lawamah, kata Allah, aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Apa itu lawamah? Sudah mau berbuat baik. Orang yang di dalam dirinya sudah ada gerakan, ajakan berbuat baik dan mau meninggalkan yang tidak baik. Jadi semua perbuatan yang tidak baik udah mau ditinggalkan sama dia. Tapi masih mencintai perbuatan jahat itu. Cuma sudah takut, sudah ngeri. Karena umurnya sudah usia, kalau saya terus-menerus begini, ntar bagaimana saya mati. Hingga perubahan perilakunya adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Perbuatan jahat yang dulu pernah dia lakukan, kebiasaan yang tidak baik yang pernah dulu dia lakukan, dia sudah mulai tinggalkan satu demi satu. Dia sudah mulai sadar dirinya bahwa manusia tidak hidup selamanya. Apalagi Allah sudah peringatkan, rambut sudah putih, warna rambut sudah putih, kemudian badan-badan tubuh, anggota tubuh sudah mulai keriput, gigi sudah ada yang lepas, tenaga sudah mulai berkurang, atau penyakit sudah banyak yang dirasa. Hingga dia menyadari dirinya kalau hidup ini ada pada batasan-batasan tertentu, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah berpikir seperti itu dia sudah masuk ke lawamah. Hanya saja saling, ya, nanti kadang-kadang dia berbuat baik, nanti kadang-kadang dia malas, kadang-kadang dia berbuat baik tapi masih terkena sifat ria, kadang-kadang dia berbuat baik tapi masih ada kena sifat ghadab, marah, ambek, dan sebagainya. Tingkatan yang ketiga, manusia sudah berada di mutmainnah. Nafsunya sudah berubah lebih baik lagi menjadi mutmainnah, tenang jiwanya. Dia sudah tidak mau lagi melakukan perbuatan jahat. Bahkan dia benci. Dia sudah semangat hari-hari untuk berbuat baik. Apa-apa yang dulu pernah dia lakukan, dia sudah bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Tingkatan yang pertama, mutmainnah. Nanti mutmainnah punya tingkatan lagi. Nah, tingkatan pertama mutmainnah, paling tidak dia sudah menyadari dirinya bahwa hidup ini sementara. Dan semua perbuatan jahat yang masa lalu, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ganti dengan perbuatan baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal hasanat, amal-amal yang baik dapat menghapus amal-amal yang jahat. Kalau dia dulu banyak dusta, banyak bohong, banyak perbuatan maksiat, diganti dengan perbuatan baik. Dengan cara itu Allah hapus semua kesalahan-kesalahan masa lalu. Ini tingkatan mutmainnah yang pertama. Kedua, ketiga, dan seterusnya tingkatan mutmainnah, dia akan lebih lagi mendekat pada Allah, sudah konsentrasi dan istiqomah. Nah, kalau sudah sampai di mutmainnah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai manusia yang sudah bisa menyetir dirinya, sudah menempatkan nafsunya, nafsu mutmainnah, kembalilah kepada Rabbmu yang meridhoi dan kamu ridho kepadanya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kepada golongan hambaku yang kuridhoi dan masuklah surga. Orang yang sudah mutmainnah, ketika itu dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah persilakan dia masuk surga Allah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam diri kita ada sifat baik dan sifat buruk. Di dalam hati kita, di dalam diri kita ada sifat baik dan sifat buruk. Dalam hadis Nabi, inna fil jasadi mudghatan
Iza soluhat soluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Tetapi apabila daging itu rusak, tidak baik, maka tidak baiklah seluruh anggota tubuhnya atau perilaku dan akhlaknya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah yang baik, yang segumpal darah itu yang dimaksud adalah hati manusia. Jadi apa itu sifat baik? Banyak sifat baik. Yang pertama ikhlas, itu sifat baik. Hati sudah ada ikhlas, setiap yang dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Ayo, kita berusaha untuk menjadikan hati kita senantiasa kita penuhi dengan sifat ikhlas. Kita sholat ikhlas, kita ngaji ikhlas, kita taklim ikhlas, kita ibadah ikhlas, kita sedekah ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Ridha. Semua karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Yang kedua zuhud, itu sifat baik. Zuhud itu apa? Zuhud hati orang itu sendiri, walaupun dia orang yang mampu, walaupun dia orang kaya, tetapi sifatnya zuhud. Cukup yang dia makan hanya beberapa suap. Adapun yang lainnya adalah hartanya, dia tidak sayang-sayang untuk berikan ke jalan Allah. Ketika diminta untuk zakatnya dia keluarkan, ketika diminta untuk infak dan sedekah dia keluarkan. Ini sifat zuhud. Jadi dia tidak merasa memiliki kekayaan ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat zuhud. Sifat zuhud hendaknya dipakai orang-orang yang kaya, yang mampu, hendaknya dia gunakan sifat zuhud di dalam hatinya agar ia tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang tidak baik, yang akhirnya dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ketiga, sifat baik itu dalam hati adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' artinya afik. Afik itu apa? Tidak sembarangan makan. Kalau dia makan, dia lihat dulu yang dia makan. Enggak jorok artinya. Makannya tidak banyak, secukupnya. Yang dimakan benar-benar yang berkualitas. Ya, yang berkualitas menjadi kesehatan baginya untuk masa depan akhir hayatnya. Wara'. Enggak sembarangan makan. Kalau dia keluar rumah, dia pilih kalau dia mau makan restoran, tempat makan yang benar-benar baik, ya. Bukan asal makanan di pinggir jalan dia makan, enggak sembarangan dia makan di pinggir jalan. Dia tahu, apalagi kalau yang masaknya adalah orang-orang yang di pinggir jalan. Ini maaf, bukan kita menghina orang yang di pinggir jalan. Dia hidup bersama suami, dia dagang di pinggir jalan, dia tempat tidurnya di situ. Nanti kalau dia habis tidur dengan istrinya, dengan suaminya, mau mandi, airnya nggak ada, dia masak aja. Jadi artinya sholat juga enggak, mandi junub juga enggak, masakannya kita makan. Pengaruh kepada diri kita, ibadah kita nanti, Pak. Makanya kalau kita sedang berjalan kemana-mana, pilih makanan yang kira-kira yang masaknya orang itu ibadah. Gitu. Kalau yang masaknya orang enggak ibadah, masakan juga kurang berkah. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu anggota Talim Angkasa 56, kalau dia bawa masakan, pasti masaknya baca bismillah. Ya, orangnya rajin ibadah. Makanya saya juga makan agak banyak dikit. Ya, kalau makan makanan anak-anak anggota Talim Angkasa 5. Nah, karena kita tahu yang masak ibu-ibu solehah. Boleh kita makan banyakkan dikit supaya tambah berkah. Ini kita namanya wara'. Wara' itu menjaga afik, dia tidak makan sembarangan. Yang keempat, sifat baik itu yang ada dalam diri kita sobar atau sabar. Ayo kita jadi orang yang sabar. Sabar dalam ibadah, sabar dalam sholat, jangan terburu-buru. Sabar itu ada 3, ada sabar dalam ibadah, ada sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang Allah. Jadi ketika kita berhadapan dengan yang dilarang Allah,
pengen asalnya artinya melakukan itu, sabar, jangan kita lakukan. Karena itu sudah dilarang Allah. Dulu memang pernah kita lakukan itu. Sekarang udah tua, tinggalkan. Walaupun masih senang, sabar. Kita lawan dengan sabar. Tidak. Sekali tidak, tetap tidak. Nah, namanya sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang. Yang ketiga, sabar ketika kita mendapatkan ujian. Ketika sakit, ketika banyak masalah, sabar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sabar. Itu sifat baik. Yang kelima, sifat baik ada dalam diri kita adalah syukur. Syukur apa? Bersyukur. Syukur artinya mengetahui, menyadari siapa yang memberi. Memahami siapa yang memberikan itu kepada kita. Kita paham yang memberikan rezeki kita adalah Allah, yang memberikan sehat kita adalah Allah, yang memberikan panjang umur kita adalah Allah semua. Oleh karena itu kita kembalikan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Syukur. Syukur dengan hati, memahami bahwa ya Allah, kalau bukan Engkau ini semua tidak mungkin kami bisa melakukan ini ya Allah. Dulu kami tidak punya apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah punya apa-apa. Dulu kami lahir nggak punya ilmu, nggak punya harta benda. Sekarang kami sudah punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya. Sadari itu hanya Allah yang memberikan itu semua. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak kita mengucap alhamdulillah. Habis makan, kenyang, alhamdulillah. Pergi kita sampai di rumah dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Ada kabar anak kita melahirkan atau cucu kita nambah lagi, alhamdulillah. Jadi ada kabar baik, alhamdulillah. Jadi selalu dengan lidah, dengan lisan alhamdulillah, dengan hati menyadari, memahami bahwa ini dari Allah. Apa? Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Nah, syukurnya badan kita, syukurnya anggota tubuh kita, laksanakan ibadah, yaitu sholat 5 waktu dan amal-amal ibadah yang dilakukan dengan badaniyah kita. Itu syukur. Yang keenam, sifat baik yang dalam hati kita, tawakal. Apa itu tawakal? Serahkan semuanya pada Allah. Jangan bingung hidup ini, jangan takut hidup ini. Jangan takut ini, jangan takut itu. Semua serahkan pada Allah. Kalau ada berita-berita yang membuat khawatir, namanya kita manusia. Ada ya, yang membuat kita khawatir dan sebagainya. Apalagi katanya ada penyakit datang lagi, baru lagi. Modelnya itu penyakit baru datang lagi menyerang manusia. Boleh kita takut, tetapi kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa kunut itu adalah doa mengantisipasi semua kejadian hari ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Wabarik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Itu bagus. Orang yang saat sholat subuh baca doa kunut berarti dia sudah mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang datang yang baik dan yang tidak baik. Yang baik diterima dengan ridha, yang tidak baik Allah pindahkan kepada yang lain hingga yang baik saja yang datang kepadanya. Wa qina syarra ma qadait. Makanya doa kunut itu sangat penting kita baca agar dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Jadi tawakal, serahkan semuanya pada urusan kita pada Allah. Kalau sakit, sekedar berobat kita sama dokter, tapi hakikatnya serahkan pada Allah. Soal rezeki, serahkan pada Allah. Soal anak-anak kita ke depan, apakah dia nanti jadi apa? Serahkan pada Allah, doa saja kita. Tugas kita doakan anak cucu kita ke depan, agar anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.